DKI Jakarta 60.000 hektar, artinya 4 kali DKI Jakarta. Setiap tahun Ya, sekitar segitu. 4 kali luas DKI, DKI hutan Jakarta kita hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Ada situasi yang brutal, tapi dalam kesunyian, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Seolah-olah kita masih kaya, padahal proses pemiskinan itu tengah berjalan. Dan penjaga kewarasan pada periode ini adalah Timer Manurung. Apa kabar, Bos? Terbaik. Kau Diundang ke sini. posisimu itu, kesejahteraanmu itu tidak menggambarkan bahwa hutan kita sekarang sedang dimiskinkan. Kesejahteraan dalam artian Ini penampakan kan dia gitu. penampakan loh. Itu yang suka menipu penampakan. Iya. Penampakan dan narasi itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan kedalaman. Timer Manurung, Sobat Timer nanti kita sebut, itu adalah salah satu orang yang punya perhatian sangat khusus sekali dengan hutan kita. Nama lembaganya Auriga. Auriga kan, betul kan? Auriga Nusantara. Apa sih artinya Auriga? Auriga itu sebenarnya kusir kereta perang. Kusir kita itu. Cuman kereta perang itu loh. Cuman kusir kan dialah yang membawa kereta ke tempat Iya. pemanah bisa memanah Iya. tempat tuh. Apalagi perang ya. Emang sedang terjadi peperangan? Tergantung dari definisi perangnya. Oke, sekarang definisi Auriga soal perang apa? Bahwa ada narasi yang selalu berbeda itu kan bisa dibahasakan bahwa tanding narasi itu kan perang. Ya itu namanya pertarungan gagasan. Iya, Perang sama dengan iya, tarung. iya. Pertarungan gagasan. Deforestasi. Bikin frustasi gak sih deforestasi? Sangat karena banyak hal-hal yang tidak terungkap ke publik dan jauh dari mata media, jauh dari mata medsos. Padahal hutan. Ya karena salah satunya misalnya adalah soal definisi atau pemerintah yang tidak terlalu ketat memakai definisinya gitu. Ya sekarang ini kan kita kalau dari agak teknis gitu kawasan gitu, seolah-olah kawasan di undang-undang yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan. Banyak hutan alam di luar kawasan hutan. Ups. Banyak pemukiman di dalam kawasan hutan. Jadi justru keabu-abuan itu kadang-kadang jadi soal. Itu sengaja apa? Saya nggak tahu apakah sengaja, tapi selalu susah mengarahkan agar ke tempat yang tepat. Nah sekarang ada frasa kata yang dikembangkan oleh teman-teman. Pernyataanmu yang menyebut dengan sekarang terjadi deforestasi legal. Ya. Jadi Makasih membaca laporan itu. Iya, ya kalau ilegal kan biasa toh. Deforestasi ilegal itu biasa. Ini kamu menggunakan frasa kata deforestasi legal. Demokratis, topengnya demokratis. Ya. Izahnya ininya nggak ada yang demokratis kan. Itu apa tuh maksudnya? Ya karena pemerintah ngasih izin di tempat hutan. Dan secara legal dia boleh. Pemerintah nggak memberikan, jadi hampir 50%, 44% hutan kita itu nggak ada perlindungan hukumnya. Jadi di 44% itu kalau pemerintah ngasih izin boleh tuh dihabis. Itulah kenapa banyak PSN deforestasi. Itulah kenapa banyak dikasih korporasi mendeforestasi. Sesederhana itu. Jadi legal dia. Jadi kalau kita cari pasal-pasal ilegalnya agak susah kadang-kadang mencarinya. Angka yang kamu sebut tuh agak ngeri juga, Bos, walaupun tidak seluas PIK 2024. Seluas IKN lumayan. Iya. 2024 ada deforestasi di perkebunan sawit 37.483 hektar. Itu 14% dari keseluruhan luas deforestasi Indonesia. Jadi luas deforestasi kita berapa? Tahun lalu, tahun 2024 gitu ya, karena sekarang 2025 itu 261.500. Naik cuman sedikit sih, 4.000, sedikit, 4.000 hektar. Jadi tingkat deforestasinya naik. Naik selalu sejak 2021. Laporan lu bilang 3 tahun berturut-turut Ya, naik. 2021, 2022. Ya, karena 2025 ini.
Itu kalau di ekuivalenkan itu berapa, seluas berapa? DKI Jakarta 60.000 hektar, artinya 4 kali DKI Jakarta. Setiap tahun Segitu. 4 kali luas DKI hutan kita hilang. Ya. Secara legal. Mostly that it's berapa? 80%. Kalau yang sekarang ini yang ilegal yang bisa dipastikan cuma 3%. Ilegalnya 3%. Bisa dipastikan begitu karena di kawasan konservasi. Jadi bajingan keras putih jauh lebih banyak. Yes. Dan korporasi ya. Iyalah keras putih lah mereka, apalagi pakai dasi segala. Kadang ada juga kan, ya memang kalau udah definisi keras putihnya. Ya. Oh gila ya. Impact langsungnya apa? Banjir, kita lihat Kalimantan makin sering banjir, kebakaran hutan makin sering, ekonomi makin gak nentu. Gimana ya orang bisa membangun ekonomi kalau banjir? Gimana ekonomi berjalan kalau kayak seperti Mahakam Hulu seminggu banjir? Mahakam Hulu di puncak sana, Kalimantan, rumah tenggelam. Di puncak seminggu. Kalimantan rumah tenggelam? Ya, Mahakam Hulu seminggu. Apa, satu kabupaten itu Mas? Bukan karena namanya hulu, jadi memang banjir ya di situ, di hulu dan di hilir kan? Iya, tapi di atas itu jarang sekali banjir mesti. Jadi anomalinya dahsyat ya. Lumayan. Justru di ketinggian banjir itu terjadi. Kalimantan. Biasanya kan banjir yang di ketinggian itu adalah banjir air mata, kalau ini banjir beneran. Banjir beneran. Satu kabupaten. Jadi mau ekonomi apa yang bisa kita bangun? Nah, sekarang kan iklimnya makin nggak nentu juga. Badai apa makin banyak. Jadi kalau ini atau pantura misalnya. Jadi gak langsung memang terlihat bahayanya kerusakan lingkungan itu kan adalah tidak serta-merta sekarang kita rusak, besok datang. Persoalannya adalah nanti dan yang jadi korban bukan yang merusak gitu. Yang jadi korban masyarakat setempat. Uangnya mah di Jakarta gitu. Laporanmu mengatakan bahwa Indonesia adalah nomor 1 negara yang deforestasinya paling tinggi. Masih Brasil sih. Brasil? Kita di 5. Di 5 besar? Besar. Tidak lantas kalau orang lebih besar kita langsung. 5 besar. Berarti Indonesia juga penyumbang terbesar climate change. Ya. Selalu kan kita masuk dalam emisi-emisi begitu. Terutama karena memang lahan. Terus maksudnya apa tuh orang kemudian ada emisi karbon segala, padahal kita justru ngerusak hutan, penyumbang terbesar, terus kita main di apa namanya? Yang carbon trading gitu. Carbon trading gitu. Nah itu kan yang menjadi soal sekarang ini adalah jadi makin canggih memang permainannya. Satu hal, perdagangan menggunakan pohon itu sebagai penghasil karbon itu bisa jadi melindungi hutannya. Tapi kalau yang menikmati dagang karbonnya bukan yang melindungi kan jadi nggak jadi. Dan itu ada kontradiktif kan? Ya. Kontradiktifnya, iya lu tebang-tebangin terus ngapain lu jualan karbon? Ya. Nah yang jadi soal kita itu ada pedagang karbon yang perusahaan yang sama dia perusak hutan gitu. Kan itu yang persoalan kita kan, ekonomi kita kan hanya dikuasai segelintir korporasi. Itu bukan paradok lagi, itu manipulator tuh bos. Ya dulu kita bilang grand corruption apalah gitu. Oh ya. Green corruption, grand design corruption. Oke, sekarang saya mau pindah nih. Teman-teman, kita mau ngobrolin soal 3 isu menarik lainnya. Yang pertama, Pak Prabowo mengatakan bahwa kita akan konsentrasi di isu ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sejauh mana 2 visi besar itu menyumbang deforestasi? Secara konsep, kata-kata ketahanan pangan itu indah sebenarnya. Itu semua, saya pikir kita tidak akan membantah ketahanan pangan. Ketahanan energi, kedaulatan pangan, apalagi kedaulatan ya. Itu kita ideal gitu. Persoalan kita kan selalu bukan pada narasi-narasi besarnya. Persoalannya adalah manipulasi di implementasinya kan. Nah ketika misalnya ketahanan pangan didefinisikan sebagai bikin sawah di Merauke, orang Papua makanannya bukan sawah, itu bukan ketahanan pangan sebenarnya. Itu penjajah. Sejak kapan orang Papua makan sawah? Makan petatas kan? Iya. Makan ubi dia. Iya. Itu kan penjajahan pangan pada dasarnya. Gitu. Nah, ini yang harus dicek menurut saya. Kita nggak perlu
kita perlu melihat kedalaman sehingga nggak silau pada narasi. Sama seperti misalnya pencetakan sawah di Sumatera. Saya bisa banyak tunjukkan di Sumatera banyak sawah yang jadi sawit. Sekarang buka hutan untuk sawah gitu. Jadi sawahnya nggak kita lindungi, hutannya kita rusak. Jadi agak banyak di lapangan yang tidak konsisten dengan narasinya gitu. Nah, kalau saya memahami kedaulatan atau ketahanan pangan, kita kan kepulauan ya Mas ya. Kepulauan mestinya kita keragaman kan. Bahaya sekali Indonesia dibaca secara seragam. Bahaya sekali kalau seluruh Indonesia harus jadi sawah. Artinya dalam hal pangan pun kita beragam sebenarnya kan. Kita ke Minangkabau sana nggak hanya padi pakanannya kan. Banyak sayur-sayuran dari hutan. Kalimantan kita menemukan begitu. Artinya adalah justru malah merentankan pangan kita kalau kita menyeragamkan pangan, kalau menurut saya. Jadi narasinya Pak Prabowo fine satu, tapi kita harus lihat kedalamannya. Benar nggak itu yang kita maksud? Ini yang diskursusnya tidak banyak dan sialnya adalah gampang sekali menyebut 20 juta hektar dari kawasan hutan. Apalagi disebut hutan sekunder karena idle katanya gitu ya. Karena terlantar. Di lapangan nggak ada yang terlantar. Di lapangan itu masyarakat itu mengelola lahannya, kecuali hutan belantara yang terbatas didatangin. Tapi kalau yang sudah hutan sekunder cenderung masyarakat sudah mengelola. Nah, ada dua tuh yang menjadi paling tidak selain nanti ke iklim mungkin agak jauh. Tapi satu adalah itu udah dikelola masyarakat banyak. Ini artinya kita adalah land grabbing nantinya jadinya. Ini jadinya kita memarginalkan masyarakat lokal yang memang ekonominya tergantung dari situ. Yang kedua, secara keragaman hayati itu banyak jadi hutan-hutan muda itu cenderung lebih disukai satwa besar karena daun-daun muda lebih banyak. Jadi itu keragaman. Saya memahami ketahanan nasional kita adalah keragaman hayati kita juga. Hilang gajah, itulah hilangnya identitas kenusantaraan. Artinya itu bukan mencitrakan Indonesia. Nah, saya pikir ini yang harus diperiksa dari narasi-narasi besar ini. Kita nggak perlu silau dengan narasi besar tapi kosong di implementasi. Saya lebih suka implementasinya kuat, narasinya biarin aja seperti apa. Tapi Indonesia itu kan karena gabungan dari kecil-kecil gitu ya, bukan dari besar-besar. Tiba-tiba definisi Indonesia. Mestinya Indonesia itu resultante dari faksi-faksi kecil-kecil gitu. Keren lu bos. Satu, itu menampar kita semua. Kalau mengaitkan itu dengan konstitusi atau dengan lambang-lambang negara, kita itu seolah-olah epik dengan menyebut dirinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebenarnya kita sedang melakukan penyeragaman. Dan di sebagiannya penindasan dan pemiskinan. Itu yang saya khawatirkan sedang terjadi. Itu bagian yang pertama itu. Artinya ngomong Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak berbasis keadilan, di mana persatuan bisa dilakukan. Tapi Timmer melihatnya dari kacamata hutan gitu loh. Diversifikasi itu harusnya kan kebinekaan. Gitu. Itulah Nusantara. Itulah Nusantara. Terus yang kedua yang juga menampar itu, kita bicara retorika dengan visi besar, tapi kita tak mampu melihat kedalaman dan membuat peta jalan. Sehingga kita seolah-olah memang berada di awang-awang. Kita tidak dididik untuk melihat kedalaman. Yes. Kedalaman, keluasan, dan ketajaman kan. Jadi akhirnya tidak ada kewarasan di situ. Saya khawatir begitu yang sedang terjadi. Karena narasi dibungkus oleh narasi-narasi, dikejar oleh yang viral-viral gitu. Kita lupa pada realitanya gitu. Kita kemudian tiba-tiba kehilangan realitas kita. Yes. Yang nampar yang ketiga itu, kita dipenuhi kesombongan seolah-olah kita masih kaya. Hutan kita luar biasa. Cuman kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita menyumbang, salah satu penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim yang makin ekstrim. Terhadap land subsidence. Sementara, sobat lu tadi ngomong land grabbing. Sekarang sudah bukan land grabbing, ocean grabbing bos. Terjadi memang. Peak 2 tuh ngomong ocean grabbing. Pagar laut gitu ya. Iya. Pagar laut di mana-mana. Iya.
Dan itu yang terjadi misalnya kalau kita lihat nikel di Raja Ampat gitu. Nah, coba kita ngomong. Jadi ini kita sekarang mau ngomongin soal deforestasi yang berbasis dari penambangan ya, sumber daya alam. Itu gimana tuh nikel? Ya, melihat nikel di Raja Ampat misalnya kita lihat dari situ ya, itu kan nggak cukup kita melihat daratnya. Selama ini kalau kita ngomong Raja Ampat kesannya, pulau yang indah, tak terjamah. Sekarang ternyata tanpa kita tahu, ternyata digerogoti juga dan itu kan tidak sekedar kalau tambang nikel itu kan tidak hanya daratnya, tapi apalagi di tempat seperti itu sedimennya kan akan ke laut. Sedimennya akan ke laut, akan bikin terumbu mati, terumbu mati maka ikan nggak punya tempat, ikannya pergi, nelayan jadi hidup apa? Rentetannya kan panjang, Mas. Dan itu yang terjadi misalnya kalau kita lihat ke daerah nikel yang di Weda misalnya, yang Iwip. Weda itu daerah mana? Weda. Maluku Utara. Salah satu produsen nikel terbesar dari grup Tsingshan namanya. Bukan di Sulawesi lagi, sekarang udah pindah ke Maluku. Grup. Oh, satu grup. Enggak, maksud saya lokasinya kan tadi kan dulu kan kita selalu ngomong Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Morowali. Sekarang ternyata udah ke Weda. Oh iya, Weda bahkan ke Papua, ke Raja Ampat. Sekarang bahkan ke Sarme udah masuk. Sarme yang nun jauh di pedalaman Papua. Ada izin baru di sana. Masyarakat nggak tahu kalau itu nikel. Teman-teman yang belum tahu Sarme itu salah satu kabupaten yang ada di wilayah Papua. Daerah ini baru jadi kabupaten belum lama, sekitar belum sampai 20 tahun ya. Tapi kemudian itu jadi pusat tambang dan Papua memang kaya tambang. Sekarang Sarme sedang dirusak secara sistematis dan legal. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke Weda tadi itu, jadi kami misalnya bercerita dengan nelayan, bekas nelayan sekarang karena nggak bisa bernelayan lagi, sekitar 20-an kilometer dari tempat smelternya nikel ini. Jadi jauh dari ini. 20 km dari smelter. Artinya jauh di perairan, ini ke perairan loh, bukan ke darat. Iya. Nah dulunya mereka pakai jala gitu dapat ikan, sekarang nggak bisa lagi. Mereka nyoba pakai senar yang panjang dikasih dikasih mata kail 1 meter, ditarik, yang dapat bukan ikan, tapi lumpur dari tambang nikel ini. Jadi bagaimana ikan bisa hidup kalau lumpur begitu? Bagaimana? Dan dia jadi nggak bisa bernelayan. Mereka kemudian beradaptasi jadi nelayan. Sekarang mereka nyelam ke dalaman, nembak gitu. Artinya kan dia akan fisiknya akan rentan dan segala macam. Dan hasilnya tentu tidak sebanyak sebelumnya gitu. Kayak gini kan tidak tergambar pada narasi besar kita bahwa nikel akan membawa kita kepada raja mobil listrik. Mana kita rajanya? Raja mobil listrik yang nggak raja, masyarakat kita makin. Ini saya pikir detil-detil ini yang harus kita selesaikan sebelum kita bicara narasi besar secara kebijakan pemerintah. Teman-teman, itu sebabnya namanya timer. Karena timer tuh jadi timer. Dia betul-betul per second dia. Nggak meteran lagi, dia per second gitu. Jadi kalau dibilang ada visi besar ketahanan atau kedaulatan pangan, kalau Pak Prabowo sih ngomongnya ketahanan pangan. Beliau bahkan belum kedaulatan. Berarti tuh tadi yang lo ngomongin terakhir itu energi kan? Ya. Dan energi yang ketahanan yang mereka, saya menebaknya karena kan tidak pernah disampaikan secara detail. Saya menebaknya adalah ke biomasa saat ini. Jadi memang secara kita dilematis atau problematis karena kita masih listrik kita dari batu bara. Batu bara itu akan merusak iklim, mencemari dan segala macam. Nah, mau diganti dengan yang namanya wood pellet, kayu pellet untuk nanti dari kayu dibakar. Yang menjadi soal ada dua. Satu, membakar kayu itu sama buruknya dengan membakar batu bara ke ini atmosfernya. Yang kedua, kita tidak punya kajian mengenai bahan bakunya dari mana tiba-tiba bikin kita kewajiban co-firing 10% sampai 20%. Intinya lah kira-kira gini Mas. Beberapa tahun lalu kita cuma pakai 70.000 kubik atau 70.000 ton. Kalau ini dipakai maka kita akan butuh 8 juta ton. Ini yang mana nih, cerita yang mana itu? Kalau kita co-firing jadi wood pellet, jadi kayu. Jadi yang tadi di biomasa itu? Di biomasa.
Artinya kita butuh hampir 80 kali lipat tanpa kita jelas dari mana. Nah, yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha batu bara yang tahu bisnis ini beli lahan-lahan. Ini perusahaan batu bara nih semua nih. Saya bisa bilang misalnya yang di Gorontalo itu punya Adaro. Adaro kita tahu kan siapa yang punya Adaro. Siapa? Keluarga Thohir misalnya gitu ya. Kita sebut-sebut aja gitu. Thohir yang mana Thohir? Bang Thohir lah beda. Itu Thohir. Oh, Thoyib. Agak jarang mendengar Thohir disebut bang gitu ya. Oke. Jadi pengusaha-pengusaha batu bara yang kemudian mengekspansi bisnisnya. Jadi kita memberikan karpet orang lain lebih kaya dengan merusak alam kita. Tadi konsepnya diversifikasi, dia diversifikasi tuh. Bagi segelintir. Persoalannya dia mendiversifikasi dengan menginjak jutaan orang. Diversifikasi gitu. Kerusakan. Ya itu yang terjadi. Gila ya. Jadi pemain-pemain batu bara lah yang sekarang yang menikmati yang namanya ketahanan energi tadi gitu. Sebelum jauh kemana-mana dan teman-teman yang ngikutin ini, biomasa itu adalah penggunaannya adalah kayu-kayu yang cepat tumbuh ya. Ya, dalam dan realitasnya. kayu-kayu itu sekarang dikembangkan dan diekspor ke Jepang sama Korea. Ya, saat ini masih kebanyakan ekspor ke Jepang dan Korea. Kemarin beberapa waktu lalu kami kemudian rilis, saya apresiasi betul pemerintah Korea Selatan yang begitu tahu datanya langsung nyetop subsidi. Tadinya mereka subsidi. Jadi negara mau turut membeli kayu pelet dari Indonesia untuk mereka bakar jadi listrik. Nah sekarang mereka subsidi itu mereka stop. Biomasa yang diubah menjadi wood pellet ini sebenarnya adalah proses transformasi kayu yang dijadikan seperti batu bara gitu ya. Dan dia menjadi energi itu kan. Dibakar itu. Ya. Nah persoalan kita kan adalah itu mengubah atau membabat banyak hutan. Jadi hutan yang kemudian diubah menjadi tanaman sejenis yang cepat tumbuh nanti dipotong-potong terus. Nah hutannya kemudian masyarakatnya gimana? Karena begitu dia jadi seragam, masyarakat kan nggak bisa nyari apa-apa. Tadinya bisa dapat sayur-sayuran dari sana, bisa hasil-hasil non kayu. Sekarang nggak bisa. Jadi ini membiakkan konflik agraria, Mas. Tapi lagi-lagi persoalannya lah yang menikmati adalah segelintir korporasi. Trennya kan sejak saya bisa sebutlah sejak Pak Jokowi kan memang trennya kan memang kita bermurah hati pada korporasi besar. Karena di balik proyek-proyek PSN lah misalnya kan sebenarnya lah kita misalnya lihat ketika ke IKN siapa sih yang berpose dengan ini kan nama-nama yang Guan dan seterusnya gitu. Tapi penggunaan kalimat tuh nggak enak tuh, bermurah hati. Bukankah terjadi kelindan di situ? Oh iya. Ya bermurah hati kepada sana, sini berkejam hati gitu. Sopan kali bagi aktivis. Oke, berarti situasinya rawan ya, rawan banget. Terus ada pernyataanmu juga tuh, Kalimantan menjadi salah satu tempat yang deforestasinya paling tinggi di Indonesia. Dan penyumbang terbesar deforestasi di Kalimantan itu adalah kebun kayu. Dan satu lagi pembukaan ibu kota baru. Yes, IKN. Ya. Jadi trennya itu kan kelihatan tuh. Nah ini yang kalau kita secara nasional melihatnya gitu ya. Sampai 2013 tahun-tahun terakhir Pak SBY itu Sumatera itu hutan Sumatera yang banyak hilang. Begitu Pak Jokowi sepenuhnya Kalimantan. Jadi memang pembangunan berpusat di Kalimantan sebenarnya kan. Dan yang menjadi soal adalah 2 atau 3 terbesar di Kalimantan itu tambang batu bara, eukaliptus akasia gitu, kebun kayu yang untuk pulpwood sama tekstil, sama sawit. Tapi yang tidak pernah kita sebutkan proyek pemerintah. Nah proyek pemerintah ini IKN misalnya. Di IKN-nya enggak, deforestasinya kecil. Di IKN-nya. Tapi kabupaten-kabupaten sekitarnya justru atas nama IKN, ekonomi harus kami bangun. Infrastruktur harus kami bangun. Maka disitulah kemudian pusat deforestasinya. Berpusat di sekitar IKN. Itu yang kalau proyek pemerintah. Kalau kebun kayu tadi cuman satu grup yang kami lihat di sana. Itu
terhubung pada keluarga Tanoto kalau kami melihatnya gitu ya. Dan ada bangun mill, bangun pabrik besar di Tarakan, dikasih konsesi banyak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah inilah yang dirusak untuk menyumbang ke sana tadi, ke millnya tadi. Jadi yang bukan menjadi soal, satu, saat ini kita khawatir pada Papua. Tapi di depan mata kita Kalimantan yang kemungkinan akan tiba-tiba hilang hutannya karena kita sudah mau mencoba Papua. Tapi tidak berarti Papua nggak bahaya mas soal hutannya, karena kami bikin simulasi di Sumatera, di Aceh dan di Riau, ternyata yang kerusakan hutan itu lebih besar kalau pabrik-pabriknya udah ada. Sebelum ada pabrik, deforestasinya masih agak kecil. Tapi begitu ada pabrik, langsung kami bilang spiking gitu ya, meningkat percepatan ya. Nah di Papua saat ini pebisnis belum berani bangun mill, belum berani bangun pabrik karena satu, infrastrukturnya nggak ada, yang kedua tenaga kerjanya nggak ada. Nah sekarang pemerintah memekarkan provinsinya, maka akan ada kota-kota kecil baru, akan ada masuknya manusia-manusia baru di tanah Papua, tenaga kerja. Maka sesudah saya menebaknya sekitar kalau Pak Prabowo 2 periode, Papua akan ada mil-mil baru, dan begitu ada mil baru kita kehilangan hutan Papua. Saya ngomong sebelum ke Papua, saya melanjutin Kalimantan dulu. Siap. Kan tadi Pak SBY di Sumatera, ya. Pak Jokowi di Kalimantan. Dia membangun ibu kota baru. Kalimantan dan Sulawesi Pak Jokowi. Oh, dua dia? Karena nikel. Iya. Kalau bahayanya kan kita disebutnya hilirisasi kan. Sebenarnya kalau kami menyebut smelterisasi sebenarnya. Bikin ya tadi kan simulasi di Sumatera tadi, pabriknya lah yang menjadi bahaya. Nah bahayanya smelternya yang dibangun. Begitu smelter terjadi, kan tambang-tambang jadi punya tempat peningkatan percepatan kerusakan menjadi makin menggila di situ. Dan dalam konteks nikel, kalau lagi-lagi pindah ke nikel, pemilik smelternya kan perusahaan-perusahaan Cina nih. Kita subsidi mereka. Dan mereka jual ke Cina. Dan baru kita beli jadi mobil. Kita pembeli mobilnya. Tapi kita subsidi dia di smelternya. Maksud lu kita mengalami kebodohan 3 kali? Kalau cukup 3 kali. Oh 3 kali. Itu namanya bodoh tak bertepi bos. Ya itulah yang itu yang saya bilang, kita harus periksa detailnya mas. Iya. Jangan kita silau dengan narasi besar. Cocok timer kedalaman itu. Saya ngelanjutin yang tadi. Kerusakan terjadi di Kalimantan karena memang intensifikasi pembabatan atau deforestasi terjadi di sana. Terus pembukaan ibu kota di sana sebenarnya mempercepat proses kerusakan itu. Ya, clear. Karena dia menjadi spotlight pengembangan dari wilayah-wilayah di sekitar situ. Laron-laron di sekitar terang benderangnya ibu. Nah, kalau kemudian kenapa pindah ke sana? Karena di Jakarta ada land subsidence, ya kan? Karena mau tenggelam. Emang dengan kejadian kayak gitu nggak membuat Kalimantan tenggelam? Artinya memperbanyak pulau tenggelam berarti kita kan? Ya kita sebenarnya merentankan Nusantara secara keseluruhan, merentankan pulau-pulau seluruh negara ini. Gitu. Terus saya keluar sedikit, saya masih ada dengan deforestasi. Korupsi di sumber daya alam kaitannya ke deforestasi gede nggak? Sangat lah. Nah persoalannya kan gini mas, saya menyebutnya koruptif. Koruptif tindakannya berarti kan? Iya, karena kalau korupsi kan harus dibuktikan secara hukum kan. Persoalannya kan udah legal nih. Yang kita kan yang terjadi kita lakukan sejak Pak SBY cenderungnya Pak Jokowi kan cenderungnya kalau kita melanggar salah maka undang-undangnya yang kita ubah kan, sehingga yang salah itu jadi benar. Nah kan itu yang kita lakukan sebenarnya. Iya, dan itu kan itulah koruptif. Dan itu kan disebutnya sebagai state capture corruption. Yes. Yang sekarang sudah bermetafor bos, bukan state capture corruption, strategic corruptions. Yeah. Karena itu nanti link up dengan kepentingan geopolitik internasional bos. Sangat, terutama untuk critical mineral ya. Ini ada istilah baru nih, critical mineral. Disebutnya ada beberapa nyebutnya strategic mineral. Padahal itu critical ya bagi human being. Ya.
Jadi Kalimantan, Sumatera masa lalu. Orang-orang Sumatera yang rusak Sumatera pindah ke Kalimantan. Jadi bukan orang Kalimantan loh ya. Pemainnya tetap sama Mas. Jadi yang rusak di Kalimantan pindah ke Sumatera pindah ke Kalimantan. Karena perusahaannya kan itu aja. Kalau pakai istilahnya Rocky, bajingan tololnya masih sama juga. Ya nanti Saya mereka nyebut nama, bajingan tolol aja menyebut itu sama gitu ya. Nah mereka kemudian nanti sudah kita siapkan karpet untuk ke Papua sampai ke Papua. Wush, jadi segitiga emasnya itu ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ke Papua. Go to the east. Ya. Artinya hancurkan wilayah timur Indonesia di mana matahari. Waduh gila Us. Nah, gue saking pengapnya dia mau nanya lagi udah susah. Sekarang saya mau kaitkan ini dengan ini sobat, saya mau kaitkan antara forestrasi dengan laut. Oke. Karena kebanyakan kita lupa bahwa Indonesia itu the only one archipelago state. Yeah. Jadi seluruh penopang daratan yang luar biasa itu sebenarnya dihubungkan dengan laut. Kedaulatan laut kita punya nggak sih ya kalau dalam konteks sumber daya alam gitu? Saya agak khawatir kita tidak punya konsep mengenai itu karena atau tidak kita lakukan karena benar tadi sepakat Mas bahwa penghubung darat itu kan laut ya. Laut Sulawesi, Wallacea itu kan kaya sekali. Pas terus bertemunya Selat Malaka juga menghubungkan. Ya. Nah justru itu yang tidak kita jaga selama ini dan saya ngelihatnya tidak hanya soal perikanan ya, soal ketahanan juga sama kan. Itu yang kita kalau di zaman Bu Susi kan agak lumayan ya. Nah belakangan kan kita lolos juga itu. Karena laut itu juga sumber ketahanan pangan Bos. Ya, terutama untuk protein kan. Yang terjadi di Morowali misalnya sekarang tempat yang kita agung-agungkan untuk nikel. Oh emang Agunan main di sana? Kita agung-agungkan. Oh gue pikir Aguan, sorry. Ya. Oke lanjut. Orang di Morowali sekarang sudah kalau makan daging ikan, mereka nanya ikannya dari mana. Kalau dibilang ikannya dari sini, mereka nggak akan beli. Jadi ada jenis daging ikan baru, ikan rasa nikel gitu ya? Iya, karena mereka takut dengan logam berat, takut dengan tragedi Minamata. Itu yang terjadi saat ini. Minamata betul. Yes. Masya Allah. Itu ya. Tapi kan nggak langsung besok atau tahun depan numpuk nanti jadi. Nah, ini kita kan mengkroposkan ketahanan kita kan, mengkroposkan pondasi-pondasi kita gitu. Dan kalau bicara ke timur. Bagi mereka kami boleh nggak makan sayur, tapi jangan sampai nggak makan ikan, gitu kan? Ikan kan kalau. Iya. Jadi kalau mereka bahan makanan pokoknya ikan kan. Iya. Nah itu yang kita rusak. Nah ketahanan pangan apa yang mau kita bicarakan sebenarnya? Bos, kalau mau ketemu dengan pejabat pemerintahan yang tertinggi di sini, terus lu mau ngomong apa dengan situasi kayak gini? Sama lah seperti itu lah. Iya. Kalau misalnya kalau dalam deforestasi, saya clear. Saya kalau ketemu Pak Prabowo bikin peraturan presiden semua hutan dilindungi. Itu ringkas cepat itu. Kan terobosan ya kebanyakan nggak bagus. Terobosannya Pak Jokowi kan adalah beliau gampang menerbitkan peraturan presiden. Mungkin presiden paling banyak menerbitkan perpres kan Pak Jokowi. Cuman banyak kejadiannya demi proyek-proyek kan. Nah ini kalau memang Pak Prabowo mau melakukan terobosan satu itu. Yang kedua adalah revisi mendasar, jangan langsung ke hilirisasi misalnya. Jangan langsung ke millnya, jangan langsung ke pabriknya. Tapi fondasinya dibangun dari dari kita mampunya berapa. Jadi kalau nikel misalnya, kita nikelnya ini mau berapa tahun kita punya, mau 100 tahun misalnya. Kalau kita mau 100 tahun, kita punya depositnya berapa? Kalau punya 100, maka kita hanya boleh 1, jangan lebih dari itu. Jadi jangan dihambur-hambur. Dengan sekarang ini yang terjadi adalah kita banyak, bahkan kalau ditanya petambang nikel atau petambang nikel, mereka udah khawatir begitu smelter nanti yang dibangun sekarang semua beroperasi, tiba-tiba nikelnya udah habis. Jadi karena memang jor-joran sekarang ini. Dan yang kita subsidi Cina sebenarnya,
bukan Indonesia. Nah, artinya perlu ada perubahan mendasar dari paradigma pembangunan saat ini sih. Dan yang harus dibangun adalah ekonomi kecil masyarakat, bukan korporasi besar. Kalau gue tambahin kompleksitas masalah, hari ini kita defisit anggaran. Nah, persoalannya memang kita harus berani mengambil keputusan nggak populer bahwa kita ya nggak perlu. Kalau saya ingin mengatakan, kalau Pak Prabowo berani membuat kebijakan yang memotong anggaran tak perlu untuk dinas-dinas, salah satunya pergi perjalanan dinas, harusnya kalau dia ingin dikenang sebagai bapak bangsa, dia harus meninggalkan legacy. Ya, salah satu legasinya adalah keluarkan peraturan presiden mengenai melindungi hutan alam tersisa dimanapun di Indonesia. Mau di pekarangan rumah saya, di pekarangan rumah Pak Prabowo, mau dimanapun. Kalau dia hutan alam, di Brasil enak mas. Bagi mereka, kalau sudah vegetasi atau pepohonan itu 6 tahun lebih bentuknya seperti itu, kalau mau nebang itu pasti ilegal. Jadi tidak rumit secara, jadi kalau ada orang nebang, oh ilegal. Brazil lebih civilized dari Indonesia dalam konteks menjaga hutan. Ya, meski hutan mereka juga banyak hilang, tapi mereka banyak hilang kan karena di Amazon kan memang banyak negara-negara ya mengambil masuk di situ. Dan berhubung dengan dagang drugs, narkoba gitu. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Timur Manurung adalah punggawa kewarasan yang melawan dan menantang deforestasi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.